Sama anak kecil hati-hati ya. Terakhir leren, kesel ngantuk leren, hati-hati ya. Coba, saya. Aku nyamani selamat ya. Iya. Aku masuk sekolah, Mbak. Terus direpoti. Maksudnya ki nek kono ki cuma apik orang ganggu wajar ngono. Iya. Ya kuwi mengkene ki ning dalan kuwi ki nek tiba, wedine ki nek tiba, terus nek tiba ditampani ngarepe apa ngurine. Kuwi lho, ngono tok. Dadi nek hal seperti itu enek momoro lho, aku petuk celeng lewat ning tol. Bar ngarepku enek tekan kene lho. Garis. Oh, kirain celeng tenan. Lah ora. Oh. Tapi aku kaget, celeng tenan. Iya kaget lah. Ya. Ya. Sekarang jam 2.51. Masih berkabut. Ini baru keluar dari rumah nih, mau pulang ke Jakarta. Wih, kabutnya tebel juga. Targetnya biar di alas robannya nanti ya udah terang lah, udah rame. Ini kirain embun di kaca ya, ternyata emang begini. Hati-hati sini. Ini enak kalau yang lampu kuning sini, fog lamp gitu. Sebetulnya tuh kita udah pamit dari jam 9, jam 10 tadi sih. Tapi karena saran dari warga-warga juga kalau ternyata jam-jam segitu tuh jam-jam rawan sih. Dan nggak ada yang jam segitu kalau pulang ya. Jadi ya kita ngikutin aja. Terus akhirnya ngulur waktu sampai jam subuh jam 2, jam 3-an. Biar nanti sampai sana terang. Tapi emang beda sih, sekarang rada sepi. Tadi rada sepi, tapi sekarang udah lebih rame. Wih, dinginnya bro. Sangat. Gila sih, harus persiapan jaket banget sih kalau di sini. Padahal udah tebel loh, tapi ya masih tetap aja nusuk gitu. Karena masih kebanyakan alas nih. Nah ini gambaran jalur kalau lewat sini sih. Lampunya nggak ada. Kita cuma ngandelin lampu kita juga sih. Sama jalanannya masih banyak yang berlubang gitu. Wih, tikus mau nyebrang nggak jadi. Kenapa? Ini Semarang kan? Iya emang. Samanya lagi tuh ya. Iya. Simpang 5 Semarang apa? Ini jalanannya tilang elektronik nih. Nah ini Museum Mandala Bakti. Harusnya bisa nih foto di sini nih, tapi karena tilang elektronik ya jadi ngeri-ngerian. Mending nyari aman aja. Oh, ya. Ini lagi diajak masuk sama Google Map. Kata lebih cepat. Ya ngikut lah.
Dan ternyata ngibul Google Map-nya anjir. Sampai situ ketemu warga nggak bisa, nih lagi ngikutin warga tuh di depan tuh. Warlock tahu aja, emang orang bingung nggak? Wah makin aneh nih jalanan ini. Sempet curiga tuh tapi bener sih ini kayaknya. Cuma emang nggak ada di map. Ya wajar sih tepatnya begini dari atas. Box saya gubrek. Aduh. Oke. Pindah jalur, ada motor. Dan ternyata benar jalannya, tapi jadinya malah makin lama, kayaknya sih makin lama. Google Map cuma lihat jaraknya doang kayaknya, tapi nggak ngeliat ininya totalnya, jadinya lebih lama malah. Ya emang begitu sih Google Map sih. Nah ini udah pengen keluar Semarang sih. Kayaknya kita bakal nyari makan dulu, sarapan. Sekarang udah jam 6.13. Berarti kita udah berapa ya? 3 jam. DKI Jakarta 376 kilo. Oke, sekarang Kendal. Semangat nih, lebih cepet daripada kemarin. Jadi ini tuh karena emang bukan weekend ya, berangkat ya bukan pas weekend, pulangnya juga hari Senin, jadinya ya kosong. Jarang ada plat B, paling ada mobil itu juga cuma ngambil nanti masuk tol. Nah, ini masuk Alas nih. Wih, truk ringsek. Udah rame sini hitungannya. Alas Roban tuh kalau nggak salah 50 berapa kilo gitu. Lupa tapi tempatnya berapa. Nanjak terus. Enak sih, enak juga sih ini naik turunnya. Medannya keren. Udah gitu masih rimbun. Tuh lihat pohonnya tuh. Oh, sebelah sana juga. Tontonnya masih ada ini loh ya katanya. Hewan-hewan buas gitu. Makanya kalau malam toko-tokonya pada tutup. Dan masih rada rawan juga sih daerah sini. Kalau bisa bareng-bareng dan terang.
masuk kota Batam. Lurus terus Pekalongan, Tegal. Oh itu tuh monumennya, monumen stasiun juga. Ini sekarang udah jam 7.34, berarti udah 4,5 jam. Belum istirahat sih dari tadi. Kita tadi ngelihat bubur nih, kelewatan dikit lawan arah. Nah ini nih, nggak apa-apa kan? Oke. Mari Pak. Apa? Oh ya. Jadi tadi bubur 2 porsi sama telur. Berapa tadi ya? Ya lupa tuh gua ngeliat pom bensin. Aduh. Bubur sama telur 2 porsi 16.000. Enak sih. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini Pekalongan lurus. Pekalongan kota kreatif dunia. Keren sih emang tapi ini udah mulai panas nih jam segini, padahal baru jam 8.19. Nanti paling berikutnya pas berhenti di pom bensin sekalian pipis, sekalian pakai sunblock. Selamat jalan kota Pekalongan, kota santri. Sekarang ke Tegal, menuju Tegal. Ini udah lumayan enak sih jalanannya. Wih, itu melaju deh. Kota Pemalang. Sekalian lihat ini nih, tugu-tugu baru masuk sama selamat jalan. Selamat datang dan selamat jalan kota-kota. Lumayan sih, biar tahu. Waduh, kayak
Kasian sih, barusan ada kecelakaan gitu, orang nyebrang tapi pakai sepeda, kayaknya kena motor deh. Udah nangis gitu, tapi nggak sampai berdarah sih. Waduh, itu kalau buat pengendara sih hati-hati juga sih. Kasian. Ngebut boleh, tapi yang di waktu yang pas lah, jangan ada yang nyebrang kita terusin aja. Sama kayak lampu merah, udah pengen lampu merah bablasin. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau dengan sengaja, wah, kalau bisa jangan. Cirebon 71 kilo lagi, asik, cepet nih. Selamat datang di kota Tegal, Kabupaten nih. Mantap, mantap. Ini versi balas dendam nih, karena waktu berangkat kehujanan gak sempet ngerekam. Oh, ini si Endo minta istirahat dulu, ngantuk. Iya sih, ngantuk banget, parah. Nah, ini kita mau istirahat, ngopi-ngopi lah. Maju dulu dah. Orang petang hijau itu blok. Suntik nanti terakhir. Aduh. Oh, belum. Aduh. Ya, gak jadi narik dong. Udah enak tuh padahal RPM-nya. Oke, yuk. Kalau tarik gitu, gigi 5 sampai 106 apa 7 gitu. Berikutnya gigi 6 udah susah naik, tapi tetap nyampe 100 berapa gitu. Cuma tadi udah nggak diterusin. Kalau pas lagi nggak bawa box enak sih, tapi ini lagi bawa. Kepencet. Berapa? Kayak Gobin lu kalau gitu. Kenapa? Lu lupa deh. Lu lupa pakai buka jok ya? Lu lupa pakai buka jok. Kenapa? Enggak kan, bensinnya di depan. Lu ngapain buka ini aja? Di pinggir sini Pak. Iya, ini samping pintu. Full, Mas. Ah.
Ini maksudnya Iya, ada kan pasti. kopi itu. Kopi itu. Sama mas. Dia kayaknya nelpon apa gimana? Apa dia memang tahu kalau nyokap gue itu suka nasi jagung dibawain, dia bawain ke rumah kan? Oke, lanjut jalan habis ngopi biar nggak ngantuk. Kopi 2 6.000. Ini standar sih harganya. Lanjut jalan menuju Cirebon. Sekarang ngomongin apa ya? Ya paling kalau untuk yang motor-motor kopling nih biasa bermasalah tuh balancernya. Jadi kalau bisa ya kalau misalnya lagi turunan atau lagi itu jangan kebiasaan engine breakdown. Kalian juga pasti ngerti lah engine breakdown itu apa kan. Karena itu bisa ngerusak balancer juga. Terus juga dengan ngebut di limit terus-terusan, misalnya jangka waktu lama di limit apa top speed terus, ya itu juga bisa ngerusak balancer sih. Ntar berakhirnya bisa nyamber ke yang lain. Nah paling itu yang pertama. Paling yang kedua tuh nggak usah ngoyo buat ngebut. Karena kalau lagi road trip gini, lagi touring-touring gini, biasanya bukan seberapa cepat yang lo pakai, tapi seberapa kuat motor lo. Tapi kalau orang ngincer top speed, cuma satu part doang yang diganti buat jadi racing, jadi apa. Tapi yang lain gak mendukung, ntar bisa jadi masalah. Kayak contohnya kalau dipakai ngebut terus, nggak pakai istirahat, jadinya nanti apa komponen radiator yang rusak. Jadi yang penting bisa ngerit waktunya, ngerit umur mesin, santai, nggak harus langsung narik 90, 100 ya bebas sih, tapi rugi nantinya. Malah justru daripada mikirin speed, sebetulnya kalau gue sendiri sih, kalau namanya motor standar kita 150 cc pasti bisa ngebut lah. Yang 125 aja bisa, 100 cc, 110, apalagi 150 atau apalagi yang di atasnya. Kalau gue sih upgrade pengereman dulu sih. Kayak contoh sepelenya aja, orang pakai minyak rem tapi upgrade dari yang biasa pabrikan DOT 3 sekarang jadi DOT 4, pakailah yang merek. Padahal harganya cuma ada yang 8.000, ada yang 10.000, banyak merek lah, tinggal kesukaan kita. Coba buktiin sendiri deh, beda hasil pengeremannya. Ntar ada yang mulai berikutnya baru masuk, ada master rem lah, selang rem, ada cakramnya, berikutnya ada yang kalipernya. Tapi menurut gua kalau kaliper belum begitu perlu sih, karena ya pasti kita ngebutnya juga segitu-gitu aja sih. Ya orang regulasi pemakaian motor di Indonesia baru di jalan raya gini, belum bisa di tol, belum bisa di highway. Jadi udah cukup sih dengan kaliper 2 piston, 1 piston juga ada. Upgrade pengeremannya sampai, maka TDR pernah bilang power without handling is nothing gitu. Pentingin handling sih dibanding top speed. Ada akselerasi, ada handling, ada braking, ada banyak sih.
tapi semuanya tetap disesuaikan sama keperluan masing-masing, sama kebutuhan masing-masing. Kadang motor pabrikan dibuat pasal sama, tapi orang kan maunya beda. Gak apa-apa, kita sini tukar pikiran aja. Toh sama-sama belajar juga. Yang jelas gue bukan orang bengkel sih. Sama nggak usah takut buat eksperimen. Ya perlu sih waspada, perlu sih takut sih. Cuma nggak usah takut buat coba-coba juga. Yang penting asal didasarin sama kita pernah nyari, research, cari. Kayak gue pakai kampas kopling ini juga nggak tahu-tahu langsung beli kan. Pasti kita pakai nonton dulu, pakai nanya orang bengkel dulu, pakai nanya yang jual. Begitu research baru, oh kekurangan motornya ini, coba tes. Sama gue juga ada salahnya juga kok. Apalagi yang sekarang paling rame ya model gaya kayak gini. Ini kayak gue pakai stang RZR, spion gini, terus jalan jauh, pasti orang nyebutnya kayak, kenapa bang stang lu nggak stang gede? Kenapa bang ban lu nggak tapak lebar, nggak gambut? Kenapa lu pakai lever guard bukan pro guard, bukan hand guard? Ya boleh sih kayak gitu, cuma bebas aja, nggak usah terlalu diiniin. Terus misalnya kita ambil satu contoh nih ya, lo apa stang ini selama gue pakai stang bawaan standar RZR 3 Revo CBO, stang jepit mungkin sama ini RZR, malah gue paling nyaman yang ini di secara dudukan. Ya emang pakai riser sih dia, cuma cara dudukan kayak ya udah cukup tinggi nih, bisa santai gitu aja kok, nggak tegang, nggak yang namanya nunduk. Kan sesuai sama tuh tinggi badan lu berapa, cara kendaraannya gimana, apa nungging apa enggak. Ya kalau nungging ya ngapain juga, capek sih tuh. Cuma kelemahannya emang dia beloknya nggak full. Kalau pada mentok tangki lecet, ya kita keputusannya ganti ini masuk mau dipentokin. Enggak kan, ya paling ngambilnya jadi rada jauh. Kalau buat nyalip mah enak banget. Ini mau ketambahan lever guard juga masih lebih pendek daripada ini, terus tingginya juga lebih nekuk daripada motor bebek mungkin. Nih coba sama depan tuh, lebih pendek. Dia buat macet nyalip, buat ngebut enak, buat nyalip waktu harian bisa nyelip di mana aja, tengah, yang motor lain pada nyangkut kita bisa nyelip aja, lurus, enak banget. Dilepas juga, oh dia nggak goyang, oh dia stabil. Ya paling shocknya, emang shock CB kurang sih, makanya ini kan ganti oli shock. Nanti di oli shocknya kita cantumin di situ. Cuma waktu ganti emang nggak sempet di videoin sih, karena gaya berkendara orang juga beda-beda kan. Nah, mesti kita pikul rata sih. Kayak dulu pakai stang Bison 1 juta umat buat CB, nggak cuma buat CB sih, Fiction malah suka pakai stang New CB sih. Menurut mereka dia enak. Kalau orang CB yang road race biasanya pakai RZR, pakai jepit. Yang touring biasanya pakai Bison, pakai Fatbar. Ya emang enak sih buat touring, tapi dia kelihatan gede, lebar, buat harian kurang. Ya masing-masing sih, yang penting tetap ngikutin aturan. Spion tetap dipasang, mau pakai stang monkey bar kayak ya tetap safety riding lah. Nah ini sekarang udah di selamat jalannya mana nih ya? Mana? Tegal mungkin atau mana? Oh ini masuk Losari. Jam setengah 12, 11.20. Sekarang speednya rata-rata di 60. Nah, nyantai sih. Targetnya nyampe sesuai estimasi Google Map paling jam sore-sore lah, jam 5, jam 6. Kalau Bekasi udah barengan orang pulang kerja bisa lebih malam lagi soalnya. Enak kalau udah ada yang buka jalur ya padahal.
Jadi tinggal nebeng yang lain slot asal tetap nyala. Ada yang mau ini ya, santai, nggak usah dipotong duluan. Ngeri loh kalau orang jatuh sih. Itu di Gabus tadi aja ada yang kecelakaan, ada yang sampai kepala pecah, tangannya ini, waduh. Gila loh kalau mikirin resikonya, kalau gak cuma gara-gara ngincar top speed, ngincar pengen apa, mendingan bisa ngerem daripada bisa narik gas. Oh, masih lurus. Nah ini kalau yang pakai mobil masuk tol dari sini, dia jarak tempuhnya lebih cepat. Itu masih paling 4 jam lagi sih sampai Jakarta. Tapi bayar tolnya sekitar 290-an, hampir 300 kayaknya kalau masuk dari sini. Kalau keluar di Semarang totalnya, dia keluar masuk Semarang tuh totalnya bisa 800, hampir 1 jutaan. Ya pastinya berapa nggak tahu, tapi segituan. Ini stang RZR dengan aksesoris pakai box, ada lever guard. Pas macet ya, bisa-bisa aja PCX malah ketinggalan jauh di belakang. Nggak tegang, nyantai tangannya. Selamat datang di kota Cirebon. Lagi penggantian jembatan sih. Tadi sebetulnya macetnya di belakang parah sih. Itu makanya Endo kejebak di belakang kan. Cuma ini bisa nyelip aja sih. Ya pilihan boxnya juga kan milih box yang kotak terus pas. Pokoknya udah selesai macetnya. Kalau sana emang dari kemarin sih macet. Cuma kemarin tambah hujan, jadinya parah lagi. Ngebuang di kanan, ngebuang dari trotoar, tanah semua, malah jeglongnya air ngeblok loh. Kita pelan aja dulu nungguin Endo. Aduh. Anjir rusuh banget ya. Oh, kelihatan tuh gunungnya tuh. Gunung apa ya? Oh, ini tempat kita neduh kemarin tuh. Emang kelihatan deretan gunung sih, tapi nggak tahu gunung apa. Sekarang jam 1.38. Sekarang perjalanan sekitar 3 jam lagi. Nah, mau nyari minum dulu. Sini yang jual sedikit yang buka.
lagi nih. Pokoknya yuk yang mau gabung jalan mau apa ya silahkan aja, bisa kontak. Kalau emang lo punya pas bakal bisa jalan bareng kok.